Pengertian menu dan icon. Menu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk menjalankan pengolah kata seperti MS Word. Bila diklik salah satu menu tersebut, maka akan tampil sekelompok menu atau icon yang berhubungan dengannya. Lalu pengertian icon adalah tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat, khususnya perintah yang sering digunakan. Sebelumnya mari kita sama-sama buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita klik. Nah, pada saat kita masuk akan langsung ditampilkan beberapa template yang bisa kita pilih untuk kita jadikan sebagai template dari slide PowerPoint kita. Di sini ada menu-bar, ya. Ada toolbar, ini toolbar. Kalau menu bar merupakan daftar perintah-perintah yang dikelompokkan dalam kriteria tertentu yang berfungsi untuk melaksanakan sebuah perintah. Sedangkan toolbar merupakan kumpulan tombol yang dapat melakukan sebuah perintah dengan cepat. Di sini menunya ada dua, ada file menu, ada tab menu. Kalau file menu, ini ada beberapa. Yang pertama info, menu info menampilkan info daripada versi yang kita gunakan. Yang kedua new, untuk membuat file baru. Nah, di sini akan muncul template yang bisa kita pilih, mulai dari blank template atau template yang kosong ataupun yang sudah bergambar. Kemudian menu open untuk membuka file yang pernah kita buat. Selanjutnya ada save as. Kalau save as untuk menyimpan file yang baru, dalam hal ini kita perlu mencantumkan nama file yang akan kita tempatkan file tersebut. Sedangkan save untuk melanjutkan penyimpanan. Jadi file yang sudah kita simpan dengan nama tertentu, kita lanjutkan penyimpanannya. Selanjutnya print untuk memprint sebuah dokumen. Biasanya diawali dengan memilih printer yang aktif, lalu kemudian klik print. Share yaitu menu yang digunakan untuk berbagi file. Menu ekspor untuk mengeluarkan file dalam bentuk format lain seperti PDF. Nah, kita simpan file ini ke dalam PDF. Kemudian ada create a video, maka kita menyimpan atau mengekspor file ke dalam sebuah video file. Yang ketiga fetch cake presentation for CD, ini diekspor ke CD. Terus handout ke dalam modul. Change file type, ini mengekspor file ke dalam bentuk format yang lain di luar dari PPT atau PPTX. Maka di sini salah satunya ada image atau gambar. Nah, selanjutnya menu close. Kalau menu close, jika kita klik itu akan mengeluarkan aplikasi atau menutup aplikasi yang sedang aktif. Nah, terakhir kalau dari sisi file menu, di sini ada icon, yaitu untuk masuk ke dalam Microsoft kita, ya, ke akun Microsoft kita. Selanjutnya option, yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan toolbar. Nah, itu semua merupakan file menu. Selanjutnya adalah menu home. Di menu home kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari menu home. Ada bagian dari clipboard. Nah, untuk clipboard ini kita harus menulis teks terlebih dahulu. Misalnya Darussalam. Teksnya Darussalam.
kita blok Darussalamnya. Kemudian kita bisa menggunakan cut, copy, ataupun format painter. Untuk cut bisa digunakan untuk memotong, copy berarti menyalin teksnya, format painter juga untuk menyalin teks. Contohnya kita gunakan cut saja. Ini di cut berarti tidak ada, kemudian digunakan paste untuk mengembalikan teks tersebut di paste. Nah, untuk di copy kita di blok lagi, kemudian klik copy dan kembali paste. Selanjutnya ada new slide. Ini slide-nya masih satu, kemudian kita bisa menambahkannya. Jadi ada 3. Slide-nya cukup satu kali saja diklik. Ini ada layout. Layout berarti pilihan dari slide, mau bentuknya seperti apa. Misalnya digunakan yang biasa saja, title slide. Tampilannya seperti ini. Reset berarti mengembalikan kepada format yang semula. Dan untuk yang bagian ini ada add section. Ditambahkan di bagian ini, misalnya ditulis kelas C. Nah, ini bagian dari kelas C. Terus untuk bagian font, ada jenis font. Kita bisa memilih bagian font apa saja yang diinginkan. Misalnya Arial Black. Tulis lagi. Jenisnya seperti ini, dan ini untuk ukurannya. Ini ada untuk memperbesar ukuran, dan ini memperkecil ukuran. Terus di bagian font juga ada bold untuk menebalkan. Tulis lagi di sini Ciamis. Kita blok. Bold untuk menebalkan. Kemudian italic untuk memiringkan. Underline untuk menggarisbawahi. Text shadow untuk memberikan bayangan. Strike through untuk memberikan garis di tengahnya. Kemudian ada karakter spacing. Karakter spasinya mau seperti apa? Ini sangat dekat, ini lumayan dekat, ini normal seperti biasanya. Ini jauh dan sangat jauh. Misalnya yang sangat jauh. Terus di sampingnya ada change case. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ini untuk sentence case, berarti kapitalnya di awal kata. Kapitalnya di awal kata. Ini ada lowercase, tidak ada huruf kapitalnya. Uppercase berarti kapital semua. Capitalize each word. Di setiap kata ada kapitalnya, dan toggle case berarti kapitalnya tidak beraturan. Selanjutnya ada clear all formatting untuk mengembalikan kepada teks yang semula. Misalnya yang ini. Kita blok. Kemudian clear all formatting. Kembali seperti semula. Nah, kalau yang ini untuk memberikan warna font color, tadinya warna hitam diubah menjadi warna merah. Selanjutnya ada bullet untuk menambahkan simbol. Kita bisa memilih simbol apa saja yang akan digunakan, misalnya tanda centang. Untuk otomatisnya kita tinggal klik enter saja, maka akan muncul tanda centang di bawahnya. Selanjutnya ada numbering untuk memberikan penomoran list. Bisa menggunakan angka ataupun menggunakan huruf. Misalnya menggunakan huruf. Nanti akan otomatis setelah kita mengklik enter. Ini ada legend level, bisa ke sebelah kanan dan kiri. Tinggal dipindahkan saja. Terus ada line spacing. Untuk ukuran spasi bisa
digunakan ada 1 cm, ada 1,5, 2, 2,5, dan 3. Biasanya digunakan adalah 1,5. Ini untuk alignment adalah perataan. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Selanjutnya adalah add or remove column. Untuk menambahkan atau menghapus kolom. Misalnya ini untuk 1 kolom. Kalau untuk 2 kolom, kita bisa menuliskan kata lagi ini 2 kolom. Untuk kolom yang ketiga juga nanti akan muncul di sini jadi 3 bagian. Selanjutnya ada text direction. Text direction tampilannya seperti ini, ada horizontal. Ini ada jadi rotasinya berbalik, ini kebalikannya. Dan ini seperti terlihat seperti acak. Tidak beraturan. Selanjutnya ada legend text. Legend text hampir sama dengan yang tadi alignment, tapi ini bagian atas, tengah, dan bawah. Convert to smart art. Untuk menambahkan smart art, bentuk-bentuknya seperti ini, misalkan akan digunakan yang ini. Kembali lagi ke menu home. Smart artnya sudah seperti ini. Untuk bagian dari drawing ada beberapa bentuk. Misalnya dibutuhkan bentuk oval. Tinggal langsung ditambahkan saja dan diperbesar. Untuk teksnya tinggal klik kanan, kemudian edit text. Tulisannya misalkan asrama. Kembali lagi ke menu home. Ada arrange, quick style. Bentuknya mau seperti apa, stylenya, gayanya. Ini ada beberapa warna. Ini pilih, misalkan kita akan pilih yang warna hitam saja. Shape fill. Ini warna-warna bagian dari oval tersebut, tapi bukan pada tulisannya. Shape outline. Ini garis di sisinya. Karena itu gambarnya warna hitam, jadi kurang terlihat. Selanjutnya ada shape. Ini bagian dari bayangannya seperti ini. Selanjutnya ada find. Find digunakan untuk mencari kata yang akan kita temukan agar lebih cepat. Misalnya kata Ciamis. Akan langsung ditunjukkan seperti ini. Untuk replace juga sama, tetapi mencari kata yang lain. Karena tidak ada lagi, ini cuma di sini, jadi menunjukkan ke yang sama. Selanjutnya ada menu insert. Ya, di antaranya ada ini. Yang pertama ada table. Fungsinya yaitu untuk membuat tabel. Ya, bisa dilihat seperti ini. Lalu ada fungsi pictures. Fungsinya untuk menyisipkan gambar. Ya, contohnya seperti logo ini ya, bisa dilihat. Lalu ada screenshot. Fungsinya untuk men-screenshot ya, udah tau lah kalian deh. Selanjutnya ada foto album, sama fungsinya seperti pictures ya. Selanjutnya ada shapes atau bentuk. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan bentuk-bentuk dasar pada slide. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada home.
Selanjutnya ada Smart Art. Fungsinya juga sudah dijelaskan ya, seperti yang di home. Selanjutnya ada Chart. Fungsinya untuk menyisipkan diagram. Ini pilihan diagramnya. Misalkan yang ini ya. Selanjutnya ada text box. Fungsinya untuk menyisipkan box yang dapat diisi dengan teks. Misalnya teksnya Darussalam. Selanjutnya ada word art. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan dekoratif teks pada slide. Contoh tulisannya seperti asrama. Tampilannya seperti ini. Lalu ada date and time. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu pada slide yang akan segera otomatis terupdate dengan komputer. Tampilannya seperti ini ya guys. Selanjutnya ada slide number. Fungsinya digunakan untuk menyisipkan nomor halaman pada slide. Seperti ini ya. Lalu ada simbol. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter yang tidak ada pada keyboard. Seperti itu. Selanjutnya ada objek. Digunakan untuk menyisipkan, bisa dicari dari file. Selanjutnya ada movie. Digunakan untuk menyisipkan video pada slide. Misalkan mau video senam atau video apa, bisa. Selanjutnya ada sound. Digunakan untuk menyisipkan lagu pada slide. Bebas ya, mau lagu apa aja, tinggal dipilih nanti di file. Selanjutnya ada desain. Sebelum membuat presentasi, lebih bagus kita memilih desain dulu. Contohnya desainnya ini akan saya pilih. Lalu kita tinggal tulis saja mau membuat presentasi apa. Misalkan tentang perekonomian di Darussalam. Kelompok 1 misalkan. Sebutin namanya, misalkan Yofi, Aisyah, terus Yati. Oh, kecil banget ya. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa memformat background. Misalkan seperti ini ya. Atau mau memilih ini juga bisa. Selanjutnya ada transition. Jadi ketika ditampilkan, kita bisa beberapa ya yang dipilih, mau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini atau ini. Bebas ya, itu mau yang mana. Kalau aku memilihnya yang ini saja.
Terus ada animation, bisa memilih yang ini. Jadi ini mah dalam tulisannya, animasi di dalam tulisannya. Ya seperti itu. Terus kalau yang ini misalkan mau yang kayak gini, ya itu mah terserah ya, pas pilih yang mana. Terus ada efek ini, efek option, add animation, ya ini yang tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu slideshow. Pada bagian slideshow akan tampil seperti ini. Ini bagian dari slideshow. Yang pertama yaitu ada from beginning. From beginning digunakan untuk menampilkan presentasi dari awal. Dari awal presentasi itu from beginning. Selanjutnya ada from current slide, digunakan untuk menampilkan presentasi dari slide yang aktif. Slide yang aktifnya ini yang terakhir. Kalau diklik nanti akan tampil seperti ini. Ini slide yang aktif. Selanjutnya ada custom slideshow, digunakan untuk menampilkan slide pada waktu presentasi sesuai dengan pilihan. Ini bisa dipilih nanti slide-nya mau digunakan yang mana. Selanjutnya ada setup slideshow, untuk membuka jendela pengaturan slideshow. Ini ada hide slide, digunakan untuk menyembunyikan slide yang aktif pada waktu presentasi. Selanjutnya ada menu review. Menu review di sini ada spelling, untuk mengecek ejaan pada slide. Ejaannya apabila ada yang salah nanti bisa dicek. Kemudian ada thesaurus, digunakan untuk mengganti teks pada slide dengan kata yang memiliki arti yang sama. Kata yang memiliki arti yang sama nanti bisa diganti menjadi apa gitu. Selanjutnya ada language. Language digunakan untuk mengganti bahasa dalam spelling. Bahasanya ada beberapa bahasa, nanti di sana dituliskan. Selanjutnya ada translate, digunakan untuk mengubah kalimat ke kalimat berbahasa lain, diterjemahkan ya. Selanjutnya ada new comment. New comment digunakan untuk membuat atau memberikan komentar pada slide. Nanti tampilannya akan di sini. Ini juga menampilkan show comment, menampilkan komentar. Setelah komentar ditulis, bisa kita hapus dengan menggunakan delete, atau bisa kita beralih ke komentar sebelumnya, dan ini ke komentar selanjutnya. Di delete saja komentarnya. Untuk view, ini tampilan ketika presentasi sudah selesai. Nanti kita bisa melihat normalnya seperti ini. Untuk bagian help, apabila kita memerlukan bantuan, kita bisa mengkliknya di bagian ini.